Berikut pertanyaan tentang saksi-saksi Allah dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Siapakah mereka saksi-saksi Allah? Karena ada penanya ini sempat membaca sebuah artikel yang menjelaskan dan mengatakan bahwa mungkin mereka adalah Elia dan Henok, dua manusia yang terangkat hidup-hidup ke surga dalam sejarah Alkitab. Betulkah ini? Saya baca ayatnya dulu ya. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan masih ada ayat-ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang dua saksi ini. Nah, pertanyaan saudara adalah, siapa dua saksi ini? Nah, saudara terus terang bahwa ini adalah bagian yang sukar ditafsirkan. Para pakar menyodorkan sejumlah nama, baik dalam PL maupun juga PB, tentang dua saksi ini. Nah, tadi saudara bertanya bahwa saudara pernah baca artikel bahwa itu adalah Elia dan Henok. Nah, saudara-saudara, pandangan bahwa ini adalah Elia dan Henok itu adalah pandangan yang datang dari Tertullian dan Irenaeus, dua bapak gereja, ya. Dua bapak gereja ini mengatakan, Tertullian dan Irenaeus mengatakan bahwa dua saksi itu adalah Henok dan Elia. Mengapa? Sebab dua orang ini tidak mengalami kematian. Tetapi benarkah dua orang kudus yang mulia yang tidak mengalami kematian ini akan kembali pada saat yang sama dan melawan binatang yang keluar dalam jurang maut, serta kemudian mengalami kematian sebagai martir? Ayat yang ke-7, ya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, dua orang saksi itu, dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, ini bagaimana? Apakah Elia dan Henok itu lalu dibunuh lagi atau mati lagi? Nah, ini kan sukar untuk dijelaskan. Sukar. Jadi, dan kebetulan menurut saya agak rumit untuk menerima penafsiran bahwa ini adalah Elia dan Henok. Pakar lain berkata bahwa dua saksi itu adalah Musa dan Elia. Kedua nabi ini menampakkan diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas gunung kemuliaan di Matius pasal 17 ayat 3, di mana Musa mewakili pemberi hukum dan Musa mewakili pemberian hukum Taurat, dan Elia itu perwakilan para nabi yang terbesar di antara segala nabi. Jadi Allah akan membangkitkan nabi seperti Musa, dan Elia akan muncul kembali menurut Maliaki pasal 4 ayat 5. Jadi itu adalah dua orang saksi. Yang lain lagi menyarankan ini Yeremia dan Elia. Ada juga yang bilang itu Yosua dan Kaleb. Ada yang bilang Petrus dan Paulus. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, dan masih banyak yang lain. Ada yang juga bilang Yohanes dan Yakobus, saudaranya. Ada yang bilang Stefanus dan Yakobus, dan macam-macam penafsiran yang lain. Tapi saudara, menurut saya tafsiran di sini harus bersifat simbolik, ya. Karena dua saksi ini mewakili jemaat Kristus yang memproklamirkan Injil dan mengundang dunia untuk bertobat, ya. Dan ini cocok dengan gambaran tentang gereja Tuhan. Nah, gereja harus berseru kepada seluruh penduduk di bumi, suku, kaum, dan bahasa dan bangsa, yang hampir tidak mungkin dilakukan hanya oleh dua orang saksi, dua manusia. Ya, kalau kita baca itu di dalam ayat yang ke-9, Wahyu 11 tadi, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan seterusnya. Berarti ada banyak orang. Kalau ini hanya dua orang saksi secara hurufiah, itu sukar melakukan itu. Tapi kalau ini dua saksi itu berbicara tentang gereja secara umum, di mana gereja melakukan saksinya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, sehingga akhirnya segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa menjadi percaya pada Yesus. Nah, itu kelihatannya lebih cocok. Juga, saudara, perhatikan bahwa menarik untuk memikirkan kata-kata dua saksi. Gereja sebagai saksi, tapi juga di sini katakan dua. Menarik untuk melihat bahwa ternyata pada waktu Yesus memberikan tugas kepada para rasul, pemberita-pemberita firman,
Yesus melakukan atau mengutus mereka dua-dua. Markus 6 ayat 7. Dia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Lalu Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Lalu Kisah pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes, dua-dua. Lalu Kisah 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes, dua orang lagi. Lalu saudara, di Israel itu putusan hukum diteguhkan itu harus ada 2 atau 3 orang saksi, minimal 2 saksi. Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah dia dihukum mati. Jadi kalau 1 saksi tidak kuat, 2 saksi kuat, dan 2 atau 3 saksi. Dalam Ulangan 19 ayat 15, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan ini hukum Taurat. Dan gereja Kristen itu melaksanakan ini sesuai perintah Yesus dalam Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kesaksian 1 orang dapat diabaikan, tapi dengan kesaksian 2 orang, kebenarannya disahkan. Yohanes pasal 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi 2 saksi di sini ini adalah simbol dari jemaat Kristen yang dengan memproklamirkan Injil. Mereka disebut 2 bukan karena benar-benar ada 2 atau hanya 2, tapi karena kesaksian-kesaksian orang Kristen itu dianggap sah berdasarkan hukum Taurat, dan karena itu disebut 2 saksi. Ya, jadi kalau disuruh atau ditanya siapa 2 orang saksi itu, nah menurut saya ini bukan hurufiah sehingga harus betul-betul 2 orang, tapi ini adalah simbol. Bahasa simbol ini simbol dari gereja sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dikatakan 2 adalah hendak mengatakan bahwa kesaksian gereja tentang Kristus itu adalah sah. Nah, itu yang tafsiran yang saya pegang.